warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin. Saya guru mata pelajaran fikih di MI Darussalam Al-Hafiz Kota Jambi, sekaligus mahasiswa PBG batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jambil, Jambe, Bukit Tinggi. Hari ini saya akan membuat video praktek pembelajaran pada mata pelajaran fikih dengan materi Sholat Idain di kelas 4 MI Darussalam Al-Hafiz Kota Jambi untuk memenuhi tugas UKIN pada PPG batch 1 tahun 2025. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami pelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Sudah siap belajar? Untuk mendapatkan berkah dan kemudahan di dalam belajar, ya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Aska, maju. Maju depan. Semuanya angkat tangannya untuk berdoa ya. Ayo. Baik, satu-satu, sama-sama. Bismillah. Mudah-mudahan dengan berdoa, ya, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami pelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca surah pendek, ya, yaitu surah surah apa? Surah Al-Kafirun. Hafal? Oke. Siapa yang mau memimpin? Oke. Mimpin. Dah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Ustaz akan mengabsen kehadiran kalian. Khalil Ridwan, Arif Uwais, Abdurrahman Arif. Dan agar kita semangat dalam belajar, ya, mari kita sama-sama tepuk semangat, tepuk semangat. Satu lagi, tepuk konsentrasi, ya, siap. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Dan agar kita hari ini, ya, kita akan belajar mata pelajaran fikih, ya. Materinya adalah sholat Idain. Sudah pernah mendengar sholat Idain? Belum? Ya benar, belum. Belum benar. Oke, ya. Sholat Idain yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Nah, tujuan kita belajar sholat Idain, ya. Yang pertama, ya, peserta didik mampu bersemangat menunaikan sholat Idain, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu bersikap khidmat, ya, atau khusyuk ketika melaksanakan rangkaian sholat Idain berlangsung, ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu memahami pengertian hukum, waktu, dan tata cara sholat Idain. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik mampu mempraktekkan sholat Idain dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima, peserta didik mampu membiasakan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi hari raya Idul Fitri. Kemudian yang keenam, ya, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu membiasakan perilaku gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketujuh, peserta didik mampu memahami keutamaan sholat Idain. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran, ya, sholat Idain yaitu peserta didik mampu mempraktekkan khutbah Idain dengan benar, ya. Selanjutnya, ya, kita akan melihat, ya, mendengar, ya, video tentang sholat Idain, ya. Kita sama-sama simak, dengarkan, perhatikan video berikut ini. Perhatikan. Pelajaran fikih tentang sholat Idain.
Lanjutkan, perhatikan. Selanjutnya cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, waktu selepas setengah jam terbit matahari sehingga tergelincir matahari. Disunahkan melambatkan sholat Idul Fitri dan menyegerakan sholat Idul Adha daripada awal waktu. Kemudian bilangan rakaatnya adalah 2 rakaat. Bilangan takbirnya 7. Rakaat pertama ya 7 kali. Kemudian rakaat yang kedua 5 kali ya. 5 kali pada rakaat kedua tidak termasuk takbiratul ihram. Kemudian bilangan tasbih 6 kali pada rakaat pertama dan 4 kali pada rakaat kedua. Oke. Sekarang yang kedua adalah takbiratul ihram serta niat. Niatnya kita baca sama-sama, ayo. 1 2 3. Sholli sunnatan Idul Fitri artinya sengaja aku sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah. Nah, selanjutnya niat sholat Idul Adha. Kita baca sama-sama 1 2 3. Pada rakaat pertama selepas takbiratul ihram baca doa iftitah dan setelah takbiratul ihram kita baca doa iftitah. Kemudian hendaklah takbir dengan mengangkat tangan sebanyak 7 kali dan membaca tasbih sebanyak 6 kali. Dimulakan dengan takbir kemudian disusul dengan tasbih secara berselang-seling. Lafaz tasbihnya ya, jadi ketika Allahu Akbar takbir pertama kita membaca doa iftitah ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian takbir Allahu Akbar, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar, baca tasbih lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali ya. Kemudian selepas takbir 7 kali membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah ya, waladhdallin amin, maka kita membaca surah Al-A'la. Disunahkan kita membaca surah Al-A'la atau surat yang lainnya. Yang lebih utama adalah surat Al-A'la. Kemudian
Yang keempat rukuk, i'tidal dan sujud. Ya, rukuk, i'tidal dan sujud. Kemudian apabila berdiri pada rakaat kedua adalah terus bertakbir sebanyak 5 kali. Jadi rakaat yang kedua kita bertakbir 5 kali. Takbir 5 kali. Ya. Setelah takbir baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir sampai 5 kali. Ya. Kemudian setelah takbir kita membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah pendek, ya, surah-surah pendek, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat akhir dan memberi salam. Selepas itu khotib membaca khutbah dan beri tumpuan kita jangan bercakap-cakap. Jadi ketika khotib membaca khutbah kita tidak boleh bercakap-cakap. Ya. Kemudian khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Hukumnya sunnah. Kemudian waktu diadakan selepas sholat, rukun, memuji Allah, berselawat kepada Nabi, memberi ingatan kepada manusia supaya bertakwa, membaca mana-mana ayat Al-Quran, ya. Amalan pada khutbah pertama atau khutbah kedua, kemudian memohon keampunan untuk setiap orang beriman dalam khutbah kedua. Syarat menyampaikan rukun-rukun khutbah dalam bahasa Arab. Kemudian khotib mestilah lelaki, jadi khotib harus laki-laki. Kemudian sunnah dimulakan dengan Allahu Akbar. Khotib berdiri disunahkan suci daripada hadas. Kemudian disunahkan duduk antara dua khutbah. Oke. Sekarang perbedaan sholat hari raya dan sholat Jumat, ya. Perbedaannya hukumnya, ya, sunnah pada laki-laki dan perempuan. Jadi sholat hari raya hukumnya sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau sholat Jumat hukumnya wajib kepada setiap laki-laki mu'arab yang bermukim, ya. Jadi sholat Jumat itu hukumnya wajib. Kemudian waktunya, ya, sholat hari raya waktunya bagi hari setiap 1 Syawal, ya, dan Dzulhijjah. Kemudian kalau sholat Jumat waktunya pada waktu zuhur setiap hari Jumat. Kemudian khutbah, ya, kalau hari raya khutbahnya selepas sholat. Kalau sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat. Kemudian tempat, ya, tempat sholat hari raya bisa di masjid, surau, lapangan, pada masar, ada, ya, lapangan, juga, ya. Kemudian kalau sholat Jumat, ya, tempatnya di masjid atau surau. Kemudian bilangan jamaah, ya. Bilangan jamaah sholat hari raya boleh dilakukan sendirian atau berteman, tetapi tidak ditentukan bilangan. Kemudian kalau sholat wajib, sholat Jumat wajib berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang, ya. Jadi sholat Jumat itu wajib berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang. Kemudian takbir, sholat hari raya disunatkan takbir dan tasbih sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian sholat Jumat tidak ada takbir dan tasbih sebelum membaca Al-Fatihah. Hikmah sholat Idul Fitri, hikmahnya, ya, hikmah sholat Idul Fitri dan Idul Adha bagi individu, bagi kita sendiri, pribadi, ya, juga perhatikan.
Perhatikan sini. Mendahirkan kesyukuran dan meninggikan keimanan. Mana boleh mendengar nasihat dan peringatan, kemudian hikmahnya bagi keluarga, mengukuhkan perasaan kasih sayang, kemudian mengeratkan hubungan silaturahmi, kemudian masyarakat dan negara, melahirkan masyarakat yang bersatu, akan memberikan tugas kelompok, ya. Nah, sekarang sudah kita bagi kelompoknya, ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan ini kelompok keempat. Nah, ini Ustaz memberikan, ya, tugas. Nah, tolong dikerjakan secara kelompok, ya. Ya, silakan, ya. Di situ ada pertanyaannya, yang kalian selesaikan dengan berkelompok. Oke, waktunya, ya, kerja kelompok telah habis, ya. Sekarang setiap ketua kelompoknya maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Oke, kelompok yang pertama, silakan maju. Dengarkan. Oke, ya, bagus. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Kita telah sama-sama belajar tentang sholat Id, yaitu sholat Id
pinjai, ya. Dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Mari kita akhiri belajar kita dengan membaca surah Al-Asri. Ayo. Wassalamualaikum